Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan tentang prospek bisnis pembenihan dan pembesaran ikan manfish. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan memperkenalkan nama. Taruna atas nama Amandus Faidan, NID 213030001, Prodi Budidaya Perikanan. Latar belakang. Bisnis peternakan ikan manfish memang menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis budidaya ikan manfish, yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Untuk memulai bisnis budidaya ikan manfish ini tidak sulit. Bisa dimulai dengan mudah dengan modal yang kecil. Bisnis budidaya ikan manfish ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang. Anda yang kini bingung mencari pilihan bisnis yang tepat dengan kemauan dan minat yang tinggi, maka bisnis budidaya ikan manfish ini dapat Anda jalankan dengan mudah. Peralatan bisnis budidaya ikan manfish. Dalam bisnis budidaya ikan manfish, kita membutuhkan beberapa peralatan penting, diantaranya pengadaan bibit ikan manfish, yaitu selan dan paralon, timba, jaring terpal, wadah dan jerigen, pompa air, pembuatan kolam ikan manfish, peralatan pembersih kolam, lahan, drum, dan lainnya. Pemasaran budidaya ikan manfish. Dalam berjualan budidaya ikan manfish, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar atau langsung ke pengepul, serta juga bisa memasarkan ikan manfish ke pecinta ikan hias. Inilah parameter ikan manfish. Pertama, suhu, pH, oksigen, jumlah telur, umur indukan, ciri morfologis dan kebiasaan ikan manfish. Memiliki warna yang bervariasi, bentuk tubuh pipi dengan tubuh seperti anak panah, sirip perut dan sirip punggungnya membentang lebar ke arah ekor, sehingga tampak sebagai busur yang berwarna gelap transparan. Pada bagian dadanya terdapat 2 buah sirip yang panjangnya menjuntai sampai ke bagian ekor. Pengelolaan induk ikan manfish. Ikan manfish dapat dijadikan induk setelah umurnya mencapai 7 bulan dengan ukuran panjang 7,5 cm. Untuk mencapai hasil yang dioptimalkan, induk harus dikelola dengan baik, antara lain dengan memberikan pakan yang baik seperti jentik nyamuk, cacing tubex, atau Chironomus. Sebelum dipijahkan, induk manfish dipelihara secara massal. Jantan dan betina terlebih dahulu dalam satu akuarium besar ukuran 100 kali 60 kali 60 cm. Setelah matang telur, induk manfish akan berpasangan dan memisahkan diri dari ikan lainnya. Induk yang berpasangan tersebut adalah sudah dapat diambil dan dipijahkan pada tempat pemijahan. Selain itu, dapat dilakukan yaitu dengan memasangkan induk manfish secara langsung setelah mengetahui induk jantan dan betina. Baik, langkah berikutnya adalah pendedaran dan pembesaran. Langkah berikut adalah memanen benih tersebut untuk dipindahkan ke dalam bak atau wadah pembesaran. Dalam hal ini dapat digunakan bak fiber atau bak semen, tergantung wadah yang tersedia. Selama masa pembesaran, diupayakan agar ada aliran air ke dalam wadah pembesaran walaupun sedikit. Pada penebaran untuk pembesaran ikan manfish berkisar 100 ekor. Pakan yang diberikan berupa cacing tublex atau pelet sampai benih berumur 2 bulan. Ukuran yang dicapai biasanya berkisar 3 sampai 5 cm. Jika pakan dan kualitas air mendukung, sintasang pada masa pembesaran dapat mencapai 70-90%. Selanjutnya, benih manfish dapat dibesarkan lagi hingga mencapai ukuran calon induk atau induk dengan padat penebaran yang lebih kecil.
Penetasan telur dan pemeliharaan larva ikan mantis. Telur yang menempel pada substrat selanjutnya dipindahkan ke akuarium. Fermentasi telur berkurang 60 kali 50 kali 40 cm. Untuk ditetaskan pada air media, penetasan sebaiknya ditambahkan obat anti jamur, antara lain methylene blue dengan dosis 1 ppm untuk menjaga kestabilan suhu water heater yang dipasang pada suhu 27-28. Telur mantis akan menetas setelah 2-3 hari dengan derajat penetasan telur berkisar 70-90%. Selanjutnya, paralon tempat penempelan telur diangkat dan dilakukan perawatan larva hingga berumur 2 minggu. Penyakit dan penanggulangannya. Ikan mantis dikenal cukup pekat terhadap serangga penyakit. Untuk itu diperlukan pengolahan secara baik dengan menjaga kualitas air dan jumlah pakan yang diberikan. Beberapa jenis parasit yang biasa menyerang benih induk mantis antara lain adalah Trichodinap sp dan Chilonella sp dan Excitis sp. Sedangkan bakteri yang menginfeksi adalah Aeromonas hydrophila. Beberapa jenis obat yang dapat digunakan untuk menanggulangi serangga penyakit parasite antara lain formalin 25%, NaCl 500 ppm. Sedangkan untuk penyakit bakteri dapat digunakan oxtertazim 5-10 ppm dengan cara perendaman 24 jam. Pembesaran ikan mantis. Tahap budidaya ikan mantis selanjutnya ialah melakukan pembesaran ikan. Pembesaran ikan mantis masih dilakukan di akuarium pendedaran sebelumnya. Untuk itu perlu adanya penambahan air hingga mencapai ketinggian 30-35 cm. Pemberian pakan saat pembesaran. Pemberian pakan saat masa pembesaran ikan mantis dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu saat pagi dan sore hari. Pakan yang digunakan akan dapat berupa pelet halus ataupun berupa cacing sutra. Sebaiknya pakan diberikan secukupnya dan tidak berlebihan supaya sisa pakan yang tidak habis tidak membusuk di dalam akuarium yang dapat menimbulkan adanya bakteri penyakit, terutama jika yang diberikan adalah pakan pelet halus. Memberi pakan dengan menggunakan cacing sutra lebih direkomendasikan untuk menghindari hal ini, tetapi apabila pakan cacing sutra sulit ditemukan maka pelet halus bisa digunakan. Sekian dan terima kasih.